Ini ganja. Ya. Yang dipakai dia itu ganja ya, yang saudara saudara pakai sekali kan. Ya. Oke lah. Kemudian setelah kembali lagi ya. Tapi saya sedikit ya Pak ya. Yeah. Saya pakai ganja itu juga sudah tidak memakai lagi semenjak 1 tahun lebihan lah. Saya tidak memakai lagi. Maksudnya karena saya memang betul-betul sudah capek aja. Sudah capek aja dengan kayak gini semua gitu. Nah, waktu ditawarin sama si Black tadi sebenarnya sekali pakai gitu. Enggak, sama Black enggak. Saya kan udah lama, saya sama yang paling lama itu saya sama Febri dan Black. Oke, pertanyaan gini, saya kasih pertanyaan. Selama saudara di sel tadi sel apa namanya? Blok apa? Q4 itu saudara pernah memakai ganja kan? Saya pernah memakai ganja di sana dan itu sekitar 1 tahun yang laluan. Baru saya masuk. Lalu terhitung hari ini apa setelah kejadian? Waktu saya baru masuk kejadian waktu saya baru masuk 2024 saya masuk. Nama saya ini 2023 ya? Amar. Kan kejadian ya 2023. Ditemukannya kan Januari 2024. Ya. Ya kan? Saudara makainya sebelum itu berarti? Udah lama banget, udah 1 tahun yang lalu gitu. Oke. Tapi kan kalau ditanya tadi apakah saya pakai ganja gitu di rutan? Iya, saya memakai ganja waktu itu di rutan. Nah, di sel itu maksud saya di blok Q itu. Di blok I itu. Oke. Waktu saya baru masuk ke rutan Salemba. Oke. Tapi dari mana ganja itu pernah tahu? Benar dari mana ganja? Ya. Dapat dari mana ganjanya? Dari si Black. Terus kok tiba-tiba ujung masuk ganja itu saya tidak tahu. Oh nggak tahu, saya nggak cerita. Iya nggak tahu. Oke. Kita kembali ke waktu Sebenarnya di rutan Salemba itu emang dijual berlian. Ya, itu jangan komen itu ya. Ya kan harus terbuka kan nih, terbuka dong di sini gitu. Saya ini meluncurkan aja saya. Dan saya nggak mau melebar karena dapat itu dapatnya kalau saya melebar saya salah. Iya. Tapi saya tekankan sekali lagi itu waktu itu terjadi di rutan Salemba waktu saya ya. Bukan terjadi di lapas sekarang saya di tempat itu tidak. Oke, kita kembali ke waktu saudara dipanggil itu saudara sendiri. Dipanggil? Kan dipanggil nih. Oh waktu pas di tanggal 3. Saudara kan di dalam. Itu di siapa aja? Oh berempat, saya langsung semuanya yang ada di kamar itu. Oh dipanggil semuanya ya. Kalau saya nggak salah PK kayaknya sudah tapi nggak tahu deh. Lupa. Kalau PK nggak salah saudara sendiri yang ada di kamar. Kalau mereka PK waktu di atas kamar saya sendiri ya kan, dan saya tanya kan ada berapa orang yang dibawa saya ya kan, dia lupa, dia bilang saya lupa. Oke udah. Kemudian singkat cerita saudara ke apa namanya? Oke, waktu dipanggil itu PK bawa ganja nggak? Kasih tahu nggak? Enggak. Pokoknya, Amar, kamu diduga nih ada ganja di sel, ngomong itu PK. Enggak. Jadi Enggak ada. dipanggil aja. Iya dipanggil aja, digeledah dulu, dipanggil mana handphone lo, diambil handphone segala macam, udah digeledah nggak dapat apa-apa, di bawah juga digeledah nggak dapat apa-apa. Sebenarnya kalau misalkan memang ada itu di atas ventilasi, seharusnya udah ketahuan, udah kelihatan. Kalau saya nggak salah dengar mungkin media itu PK menerangkan waktu di geledah ada Amar, itu bagaimana yang benar itu? Itu yang makanya saya tanyakan kemarin, apakah ada saya, dia bilang lupa. Ya, jaraknya 2 meter, masih hanya konfirmasi aja ya. Itu ya makanya kemarin itu PK saya kan menerangkan banyak lupa. Jadi sekarang mana apa tentang PK itu benar atau enggak? itu salah besar. Karena pada prinsipnya saya tidak ada di situ. Saya tidak ada di situ dan dia menemukan itu juga. Dia bilang menemukan itu di atas ventilasi. Sekarang kan faktanya ya, kita nggak bisa bantah ya. Iya. Dan nafikan faktanya ini kan ada BB di sana. Kan? Iya. Kalau punya siapa itu bukan lain, tapi Iya. tidak diundang. Maksud saya waktu digeledah itu saudara tidak ada, atau saudara ya? Tidak ada. Tapi dipanggil sama PK itu, PK udah bawa ini, udah bawa ganja. Nggak dia tahu. Enggak ada. Oke. Jadi dia datang pertama kali itu, Gimana kata PK berita nggak? Lalu kamu ke ruangan atau gitu? iya dipanggil Kem, suruh lu tersuruh ke depan, ada jangan. Gimana begini gimana? Jadi dia masuk. Oh, Kem siapa Kem? Kem itu orang Kem keamanan. Kira nama samaran saudara di. Jika Kemcik kali. Udah, ini biar nggak tegang aja. Iya, biar terus Tapi lo. udah lapar itu. Iya. Tapi saya itu penting ini. Iya kemarin sakit ini. Aku kalau mestinya mau dia nggak apa-apa. Cuma kalau nanti dia bisa lupa nanti. Iya. Oke, terus Oke.
Iya, jadi Pak Eka datang, ya kan, dia langsung menanyakan mana handphone lo, katanya kan. Belum saya sempat apa-apain handphone gitu kan, ya saya ambil langsung saya kasih. Dia tidak mau masuk ini ya. Oke, singkat cerita setelah dibawa PK ke dibawa ke sana. Pos penjagaan itu posnya maksudnya KPR apa pos depan? Oh enggak, saya langsung masuk ke atas camp itu ke dalam ruangan ke situ gitu. Setelah sampai di sana udah siapanya ada di sana siapanya? Udah semuanya Siapanya? yang ada di sini termasuk sama Aldi, Andi, ngantuk Asep, Adrian, sama Adrian, sama Ade, iya Ade Chandra. Jangan lupakan kasihan jauh. Terus gimana keadaan? Bisa suruh ceritakan keadaan di sana? Keadaan itu pada nangis semuanya. Apa di sana mungkin apa bukan di dalam itu lihat aja ya. Udah pukul-pukulan di sana. Enggak, waktu sudah datang. Waktu datang apakah lagi interogasi apa lagi diinterogasi, mereka semua lagi pada jongkok ke depan tembok, di depan tembok semuanya. Terus lagi. Saya nggak tahu belum kenapa sudah dipanggil waktu orang dipanggil. Oh iya, saya nggak tahu. Terus saya langsung. Yang alami aja ya. Iya, ini yang saya alami. Saya nggak tahu sama sekali. Terus ini ada apa Pak? Ya kan? Udah lu ngaku aja lu. Ini semua orang udah pada ngomong. Yang ngomong belum ngaku aja. Polisi. Bukan Pak Eka. Bukan, Pak Eka udah nggak ada dia. Waktu polisi udah ada waktu itu. Udah ada di situ. Mereka semua udah pada jongkok semuanya di depan. Oke, sudah masuk itu polisi udah ada dengan. Iya. Dengan orang hutan juga. Iya. Dan orang hutan nggak ada. Jadi cuma polisi doang. Jadi di dalam ruangan Mereka ada saksi dari polisi itu kan salah satunya kan. Iya. Justru yang 3 orang saksi itu nggak saya temui. Saya nggak ngeliat gitu. Oke, singkat cerita siapa yang menginterogasi saudara? Yang pakai kacamata kanitnya. Sama satu lagi ada yang tinggi gitu ya. Kenapa saya tanya itu dihubungkan dengan rekaman yang kemarin ditayangkan oleh polisi itu, saya lupa namanya ya. Nah, itu saya mau konfirmasi itu. Waktu itu kan Kasro Bantah kan, itu kan diinterogasi sebelum menerangkan dengan jelas dengan lugas ya. Waktu itu siapa yang interogasi saudara? Saya larikan ke video tadi. Yang interogasi saya itu ada yang satu kacamata, ada satunya tinggi. Hitam gitu. Mereka kemarin berpindah bukan, tapi di mereka ada di sana. Mereka ada kayak yang megang video itu ada kayaknya satu orang yang hitam ya, iya nggak sih? Oke. Kemudian waktu interogasi berjalan lancar. Waktu diinterogasi ya sempat, karena saya nggak tahu waktu saya lihat di video ini ya, Iya. menerangkan ini ngambil separuh program apa itu. Enggak. Dari Aldi apa itu? Itu saya bilang, itu saya ditawarkan. Kalau dilihat lagi videonya sebelum saya bicara kayak gitu, saya sudah bilang, saya ditawarkan. Memang ditawarkan oleh Andre gitu kan, lewat si Jaya ini gitu loh. Kalau misalkan memang pernah ditawarkan untuk menjadi ngawasin aja, lu cukup ngelihat gua kasih 10 juta. Itu pernah itu ya? Iya, cukup lo liatin aja, lo dapat 10 juta. Saya terangkan waktu itu saya terangkan itu di dalam BAP, cuma lu ngaku aja, udah lu terima barang itu, barang yang mana, buktikan, kan ya, gitu. Waktu sudah menerangkan di video kemarin di depan video, waktu ada persidangan itu saudara waktu itu apakah ada kekerasan atau dipukul sama? Sejujurnya saya ditekan baik secara verbal maupun ya secara intimidasi. Dia bilang lu mau ngerasain di rumah nggak? Saya lihat ini siapa fakta aja ya. Di video kan nggak ada itu nggak kelihatan gitu. Di dalam video itu nggak ada. Nggak mungkin lah dia nge-videoin saya lagi mau di. Kan maksudnya setelah menerangkan saya lihat lancar gitu. Gimana gitu? Saya nggak mengatakan lancar, justru saya ditekan. Kan di dalam. Nanti kan biar lebih jelasnya aja biar nanti mungkin saksi berbarisan kita panggil. Saksi dari penyidiknya. Ya, mungkin pengen tahu dari keterangan saudaranya. Ya mungkin di dalam video itu juga ada suara banyak yang dia suruh udah ngaku segala macam dan lain-lain hal. Ya kan sementara saya bilang saya udah mengatakan kalau saya tidak terima barang apa-apa dari Andre, saya juga tidak memberikan barang ke Aldi gitu kan. Terus mengenai ganja itu diperlihatkan nggak waktu diinterogasi? Waktu diinterogasi ya setelah saya lagi diinterogasi tiba-tiba Pak Eka datang. Pak Eka datang bawa itu barang. Ya itu maksudnya ya. Berarti Pak Eka bawa barang. Bawa barang itu. Berarti waktu
saudara Amar masuk ini, terawat masuk ke itu, PK belum ada. Belum ada, pas saya udah di camp gitu kan, Pak Eka nggak ada tuh kan, Pak Eka cuma sampai nganterin sampai atas doang tuh. Nah, tadi kan bawa barang nih PK, terus apa kata PK? Konfirmasi ke saudara pasti. Iya, konfirmasi ini ditemukan barang ya kan di atas kamar ventilasi, ya kan. Lalu saya tanya, ya itu barang siapa? Ya kan? Ya ini barang kamu kata dia kan. Loh kok barang saya? Emang temunya di mana? Di atas kamar pintu kamu. PK ke polisi. Iya. PK. Pak Eka, jadi itu ada polisi, ada PK juga. Itu barang kamu, barang saya di mana Pak? Ini kan ketemunya di atas kamar ventilasi kamu. Kan ada 3 orang Pak di bawah sana, bukan saya doang. Yang tanya itu Jaya sama Black sama yang lain. Barang di bawah PK ini kayak gini, benar? Barang di bawah PK itu sudah lihat seperti iya itu. Benar ini. Oke lah, intinya itu sudah benarkan tidak ada korban sampai PK. Saya bantah. Oke. Sampai saat ini di kejaksaan tuh saya bantah gitu kan kemarin. Oke, terakhir ya. Ini baik seperti ke Pak Asep tadi, saya tentu ulangi saudara kepentingan suasana kepentingan saudara terkait permasalahan ini. Saudara merasa bersalah. Saya ngerasa bersalah. Saya ngerasa bersalah karena saya tidak memberitahu. Saya tahu tapi saya nggak ngasih tahu. Sebenarnya saya tahu. Kau tahu ada sabu di dalam. Saya tahu ada peredaran narkoba. Saya tahu segala macam kunci-kunci dari semua yang ada di Rutan Salemba. Saya tahu semua bagaimana orang-orang punglinya semuanya di sana segala macam. Saya tahu semuanya, tapi saya nggak bisa. Terkait kejadian ini. Kejadian seperti ini ya, yang salah satu hal yang saya tahu, saya ditawarkan dengan terang-terangan untuk menerima uang hanya sebatas hanya untuk melihat aja. Ditawarkan itu benar ya. Ya, hanya untuk menawarkan apa melihat. Kembali ke ini belum saya tanya ke Asep. Saudara merasa bersalah?